Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya ada di Suzuki SMG Gadang ya, atau Suzuki di Kota Malang yang istilahnya paling besar lah di Kota Malang. Kali ini saya akan membahas motor kelas sport yang istilahnya terbaru lah ya dibandingkan dengan motor-motor yang lain. Sesuai thumbnail yaitu Suzuki Gixxer SF 250. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Nah, ini adalah motor sportnya Suzuki ya, kelas 250 cc, yang mana beberapa waktu lalu dirilis oleh Suzuki Motor Indonesia. Kalau nggak salah ini rilis duluan di India deh, karena kalau kita lihat dari desainnya ini mengingatkan kita pada motor-motornya khas India ya. Jadi ini motor sport kelas 250 cc 1 silinder, jadi bukan yang 2 silinder. Karena yang 2 silinder dulu kan nggak dimasukkan ke Indonesia ya, karena yang pasti dia akan terlalu mahal ketimbang kompetitornya. Oke, kita lihat. Ini ada 3 motor yang saya pajang dan saya buat konten di sini. Ini ada warna silver perpaduan dengan warna biru. Kemudian ini ada warna biru. Yang keduanya ini kalau nggak salah yang versi livery MotoGP-nya ya. Nah, itu yang versi livery jalan raya. Ini warnanya biru dongker Dove. Seperti ini. Kalau saya sih dari segi warna ya lebih suka yang warna silver ini sih, lebih keren gitu. Nah, secara desain sudah saya bilang tadi ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya pribadi ini lebih apa ya, lebih ke unik aja sih ya, emang sedikit aneh terutama yang depan. Tapi kalau kalian misal ingin yang tampil beda ya, ini bisa jadi bahan referensi sih, atau bisa jadi pilihan untuk kalian. Oke, kita lihat dari segi dimensi dulu deh. Berapa sih dimensi motor ini? Pertama dari panjang itu dia 2010 mm, kemudian lebarnya 740 mm, tingginya 1035 mm, dan untuk jarak sumber roda dia 1345 mm ya. Jarak terendah ke tanah dia 165 mm. Kemudian untuk berat motor ini 161 kg, jadi dia sedikit lebih ringan ketimbang yang versi adventure-nya ya, yaitu Suzuki V-Strom SX 250 yang punya basis yang sama dengan motor ini. Kemudian untuk kapasitas tangki bahan bakar sama dengan V-Strom 12 liter. Nah, untuk motor ini dari rangkanya ya, dia pakai rangka model backbone, karena di sini dia ada penyangga tambahan. Nah, itu sama halnya dengan V-Strom SX 250. Oke, kita akan lihat dulu dari yang depan ya. Untuk depannya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini jujur yang paling aneh itu adalah windshield-nya ya, karena windshield-nya ini terlalu kecil dan kesannya itu seperti basa-basi aja gitu loh. Ya, ini sih faktor terbesar yang membuat orang itu kurang minat dengan motor ini sih. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita mau merevisi sendiri atau mau modifikasi sendiri, itu bisa. Karena di bagian lampunya ini juga nggak terlalu yang biasa gitu loh, cukup unik. Nah, seperti ini ya. Dia sudah full LED kecuali untuk lampu C-nya ya. C-nya di sana itu masih pakai bohlam. Dan untuk dilihat dari samping tuh, dia itu benar-benar meruncing gitu ya. Jadi ada rasa-rasa Hayabusanya gitu loh. Lalu untuk bodinya sendiri, nah ini kan beda warna. Yang tengah ini dia full biru glossy dengan striping warna hijau stabilo dan warna putih. Yang ini dia polos warna biru dongker Dove. Kalau yang ini
Dia basisnya warna hitam glossy dengan striping warna biru dan juga silver. Lalu di tengah sini ada peletakan plat nomor. Dan untuk spionnya sendiri, dia spionnya lebar banget ya. Maksudnya itu tangkainya itu panjang ke samping gitu loh, dan sedikit naik. Jadi dia lebih tinggi ketimbang WC-nya itu sendiri. Lalu untuk bagian spakbor kita lihat. Nah, spakbornya seperti ini. Bentuknya sih ya gak gimana-gimana gitu ya. Cukup minimalis, gak ada tekukan yang berarti, hanya di bagian itu aja sih. Di bawahnya stiker ABS. Ini ada tulisan juga Suzuki. Dan untuk warna masing-masing ya, itu masih bertahan dengan biru dongker soft sama dengan yang atas. Kemudian yang tengah ini dia pakai biru glossy. Yang ini dia pakai hitam glossy. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini sih. Ini kalau dari samping jujur motor ini keren loh. Tuh, garisnya itu khas Suzuki gitu loh ya. Dia lebih eksotik gitu. Dia nggak tajam-tajam, dan juga nggak membulat-membulat. Tapi garisnya itu semacam ya, kembali lagi, ini seninya Suzuki seperti ini. Dan untuk yang ini ya, ini warna favorit saya. Dia dominan warna silver dari body fairing, kemudian tengah dan belakangnya. Lalu ada tulisan livery Suzuki gitu ya. Di bawahnya ada tulisan X-Star. Di atasnya ada tulisan Gixxer SF dan ada striping warna biru. Di bawahnya untuk undercowl dia pakai warna hitam glossy seperti ini ya, dengan tulisan Suzuki warna putih. Kemudian untuk bagian body cover ini ya, cover untuk rangkanya ini, kalau yang warna ini dia pakai warna hitam glossy dengan ada tulisan SEP ya, atau Suzuki Eco Performance, yang mana itu adalah teknologi terbaru dari mesin-mesin Suzuki yang terbaru ya. Lalu di atasnya ini ada tangki, yang mana dia ini lapisan cover semua ya. Untuk tangki aslinya ada di dalam, berkapasitas 12 liter. Ini ada stiker-stiker seperti peringatan ataupun untuk pedoman yang lain. Lalu di sini ada logonya Suzuki nih, warna chrome dan timbul ya dia. Kemudian untuk bagian behel atau pegangan tangan, ini juga dia pakai warna biru glossy seperti ini, dan modelnya terpisah ya. Jadi membuat kesannya itu lebih sporty dan tajam-tajam gitu. Lalu kita lihat untuk bagian sampingnya ya, yang tengah ini dia full biru glossy seperti ini, dengan ada siluet Suzuki ya, warna putih seperti itu. Kemudian ada striping juga, perpaduan warna putih dan juga hijau stabilo, dan di sananya ada tulisan Gixxer SF seperti ini. Untuk belakangnya seperti ini, dia nggak ada tulisan apa-apa ya, hanya ada striping putih sama hijau stabilo. Kalau yang tadi, yang ini ada tulisan 250, warnanya ini lebih ke merah atau orange sih. Nah, untuk yang sana, yang warna biru dongker, dia full biru dongker seperti ini, dengan ini ya, tulisannya itu lebih minimalis, ada Gixxer SF, lalu ada striping warna abu-abu, lalu ada warna seperti warna krim, dan ada tulisan SOCS atau Suzuki Oil Cooling System. Dan untuk belakangnya dia ada tulisan 250 seperti ini dan ada stripingnya. Dan untuk cover rangka ya, untuk yang warna biru dongker dan juga warna biru glossy, dia pakai warna hitam doff. Jadi beda dengan yang ini, yang warna silver, dia pakai warna hitam glossy seperti ini. Lanjut kita ke belakang ya. Nah, di belakang sini ada lampu yang sudah LED juga sama dengan depan ya. Cuman untuk lampu C-nya masih sama dengan depan, modelnya bolam. Secara bentuk juga sama sih. Dan untuk desain lampu belakangnya ini ya, ini dia cukup pipih, berbentuk V gitu ya. Jadi membuat ada perbedaan lah ya, desain dari Gixxer dan juga V-Strom. Kalau V-Strom itu kan lebih ke segitiga, kalau ini lebih ke V sih.
Lalu untuk bagian spatboard seperti ini. Spatboardnya sebenarnya cukup sporty karena dia pakai model yang pendek seperti ini ya. Dilengkapi dengan lampu plat nomor dan juga reflektor. Tapi di bagian sini dia dibuat ada siripnya seperti ini yang lebih lebar. Gunanya dia mencegah cipratan kotoran atau air ya dari ban nyiprat ke atas. Jadi adanya ini. Dan kalau nggak salah ini bisa dilepas sih untuk bagian ininya. Jadi supaya kesannya lebih sporty ini bisa dilepas. Coba saya lihat dulu ya. Apakah bisa dilepas? Sebenarnya bisa sih. Ini ada semacam klip, lalu ada baut-baut di sini. Lanjut untuk bagian bawahnya ya. Di sini dilengkapi dengan mudguard. Ini jadi makin terlindungi sih. Karena di atas tadi sudah dilengkapi dengan sirip-sirip. Di bawah masih dikasih mudguard seperti ini. Ini jadi kesannya motor India banget ya. Ini kalau di India masih ada tambahan lagi sebenarnya di bagian sini, yaitu semacam pelindung apa ya, pelindung besi gitu loh. Bagian sini kan ada biasanya untuk motor-motor India, karena itu digunakan sebagai penghalang untuk penumpang yang memakai semacam rok atau baju yang khas dipakai orang-orang India loh, wanita-wanita India. Oke, kita ke atas dulu ya. Kita bahas untuk joknya. Nah, joknya ini model terpisah seperti ini. Namun untuk jaraknya dia cukup dekat ya. Yang membedakan juga adalah selisih ketinggiannya karena dia cukup bertingkat. Dan kalau kita lihat sekilas, ini busanya kelihatan tebal banget ya. Coba saya akan raba untuk teksturnya deh. Ini teksturnya juga cukup empuk sih, nggak terlalu empuk banget, nggak terlalu yang ditekan itu langsung apa ya, langsung tenggelam itu enggak, tapi ada rasa empuknya yang pasti. Kemudian yang belakang juga sama seperti ini. Dan untuk kulit yang digunakan kulit yang tipenya halus. Oke, kita ke bagian kokpit. Nah, untuk bagian kokpitnya seperti ini ya. Untuk stang dia pakai stang jepit atau clip on, dan dia apriuk ya. Jadi dia penjepitnya itu ada di atas segitiga, bukan di bawah segitiga. Ya bisa dibilang ini bukan sport tulen atau sport muni, tapi dia sport touring atau sport harian. Jadi seperti ini. Kemudian di sini kita lihat kuncinya ini biasa banget ya, nggak ada kunci ganda, magnet ataupun immobilizer. Lalu untuk tombol-tombol di sebelah kanan ini ada English switch dan juga starter. Di sini kosong. Ini harusnya bisa untuk hazard sih. Atau mungkin kalau di India sana ini untuk mematikan dan menghidupkan lampu utama ya. Dan ini tuh hybridnya, ini sama dengan V-Strom. Modelnya oval memanjang seperti ini. Dan untuk yang kiri, di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Lalu untuk info panelnya ya, ini kalau saya lihat secara dimensi sepertinya lebih kecil ketimbang V-Strom atau bahkan Satria F150. Tapi nggak tahu juga ya. Pokoknya yang saya rasakan ini lebih kecil. Dan karena ini motor display, jadi saya nggak bisa menyalakan ya untuk melihat apa aja sih info yang ditampilkan. Kalau kalian ingin tahu sekilas seperti apa, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, ini ada dua tombol juga ya, untuk select dan adjust, untuk mengatur jam dan juga odometer, ya semacam itulah. Lalu di sini ada lampu atau shift light yang gunanya untuk pengingat kalau kita mau mengejar perfect shift ya. Ini kan bisa menyala gitu, kedip-kedip. Oke, kita akan bahas untuk kaki-kakinya ya. Nah, untuk kaki-kakinya seperti ini. Untuk suspensi depan dia pakai teleskopik seperti ini. Meskipun dia teleskopik ya, kalau saya lihat kayaknya diameternya besar banget loh. Kalau nggak salah ya, saya kira-kira ini mungkin 41 mm. Mirip seperti punyanya Ninja 250 yang 2 silinder itu loh. Kemudian untuk bagian rem, dia sudah cakram. Modelnya cakram lurus ya, bukan cakram bergelombang. Diapit dengan kaliper 2 piston dari Vibray. Kalau kalian belum tahu Vibray itu apa, Vibray adalah anak perusahaan dari Brembo. Jadi dia diproduksi untuk motor-motor yang entry level atau ekonomis lah istilahnya.
Dan ini sudah dilengkapi dengan ABS ya, seperti ini. Kemudian untuk ban yang dipakai, dia pakai ban merek MRF. Ini nggak tahu merek mana, kayaknya ini merek India atau mana gitu ya. Karena motor ini kan sebenarnya basisnya itu rilis di India. Entah ini didatangkan secara CBU atau di CKD kan di sini. Kemudian kita lihat untuk motif bannya deh. Nah, untuk motif bannya seperti ini. Ini kayaknya motif khas India banget ya, kalau kita lihat seperti ini. Dia pakai ukuran ban depan 110/70 ring 17. Lalu untuk velgnya kita akan geser ke sana ya. Nah, untuk velgnya seperti ini, modelnya V ya. Kalau nggak salah ini sama persis atau mungkin beda ya dengan V-Strom yang kemarin saya review. Dia ada 5 palang seperti ini, model V. Dan yang membedakan dengan V-Strom yang pasti adalah kalau V-Strom itu kan dia single tone, kalau ini dia dual tone. Nah ini, jadi dia warna hitam dengan warna silver. Nah, untuk diameternya ini kan 17 inch, lebarnya yang depan dia 3 inch, jadi cukup lebar untuk sebuah motor 250 cc. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki yang belakang ya. Nah, untuk kaki belakang seperti ini. Pertama dari suspensi, dia model tunggal, dilengkapi dengan penyetelan untuk beban ya. Nah ini. Dan kita lihat apakah dia dilengkapi dengan link atau enggak. Ini enggak terlalu kelihatan sih. Oh, ternyata enggak. Dia langsung ke lengan ayun, jadi nggak ada perantara lagi ya. Kemudian dari lengan ayunnya sendiri dia pakai model besi kotak seperti ini ya. Jujur kalau untuk sebuah motor sport ya, terutama sport fairing, dengan penggunaan lengan ayun seperti ini sih kurang gagah gitu loh. Tapi oke, karena ini judulnya sport touring, jadi nggak masalah. Kalau benar-benar sport murni sih ini kebangetan ya. Dan di sini kita lihat ini ada dudukan atau uliran untuk spool arm atau biasa kita menyebutnya jalur pedok ya. Lalu bagian rem dia juga sudah cakram, model lingkaran lurus bukan bergelombang, diapit dengan kaliper ini 1 piston dan sudah ABS. Nah itu ya ABS nya. Nah, untuk bannya sendiri dia sama pakai MRF, cuman untuk motifnya yang belakang ini cukup keren sih. Kalau yang depan tadi kan ada garis tengahnya gitu ya, garis bergelombang. Kalau ini nggak ada garis tengahnya. Dengan ukuran 150/60 ring 17. Ini juga tergolong besar untuk sebuah motor 250 cc. Dan untuk velgnya yang belakang ini pakai ring 17, lebarnya 4 inch. Kemudian kita lihat ya untuk bagian rantainya seperti ini. Nah, ini untuk rantai dan gearnya. Cukup besar sih, tapi nggak terlalu besar banget sebenarnya. Kemudian ini untuk cover rantainya, dia bentuknya kalau nggak salah sama ya dengan V-Strom. Jadi hager dan cover rantai itu dari satu. Jadi nggak ada sambungannya ya, langsung dari satu kesatuan. Oke, kemudian kita lihat untuk bagian pijakan kaki untuk yang pengendara seperti ini. Dia dilengkapi dengan karet, kelihatan nggak ya? Nanti saya akan perlihatkan ke bagian satunya deh. Jadi ini ada karetnya, jadi lebih nyaman. Kemudian tuas persneling seperti biasa, dia juga ada karetnya. Untuk standar sampingnya, ini fiturnya nggak seperti V-Strom ya, nggak ada fitur apa ya yang seperti di V-Strom tadi kan ada sensor gitu loh, yang fungsinya misalkan kita dalam posisi standar samping, kemudian kita menghidupkan mesin dalam posisi masuk gigi 1 atau berapa gitu, yang selain netral itu kan biasanya nggak akan hidup. Nah di Gixxer ini nggak saya temukan sih, emang nggak ada atau emang fiturnya itu ditaruh di mana gitu. Lalu untuk bagian penumpang seperti ini, oh ini juga sama sih dengan V-Strom, modelnya kecil. Mungkin V-Strom tadi
karena dia pakai basisnya motorsport, jadi untuk bagian pijakan kaki juga menyesuaikan seperti ini ya. Dia model jagung, tidak ada karetnya, jadi hati-hati buat kalian yang pakai alas kaki yang mudah licin. Dan untuk tangkainya seperti ini, dia pakai warna hitam. Ini dia permanen ya, dalam artian dia bukan bongkar pasang, tapi dia sudah dilas langsung dengan rangka utamanya. Oke, kita lihat untuk bagian sisi satunya. Nah, seperti ini kan. Kemudian di sini ada cover lagi berbahan besi, warnanya silver. Ini untuk tuas rem belakangnya, dia nggak ada lapisan karetnya ya. Lanjut kita ke bagian mesin. Nah, ini mesinnya punya basis yang sama dengan V-Strom 250 ya, karena V-Strom itu tadi dia ikut ini sih basisnya. Jadi kayaknya ini yang duluan. Ini punya kapasitas 249 cc, 1 silinder, SOHC 4 katup, bar pendingin oli. Dengan diameter kali langkah 76 kali 54,9 mm. Tenaganya 26,5 PS di 9300 rpm dan torsi 22,2 Nm di 7300 rpm. Rasio kompresi dia pakai 10,7 banding 1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah oktan 92. Untuk transmisinya dia 6 percepatan. Kemudian kita lihat untuk bagian knalpotnya ya. Ini yang saya suka salah satunya di Gixxer SF ini adalah bagian knalpot. Karena dia secara dimensi dia nggak panjang, cenderung pendek. Dan apa ya? Dia tuh gak yang melebar ke samping gitu loh, tapi dia melebar ke atas bawah. Jadi kesannya itu lebih ringkas gitu loh. Dan meskipun dia 1 silinder, untuk bagian lubang keluarnya itu ada 2. Jadi seakan-akan ini 2 silinder ya, padahal ini hanya 1 silinder. Lalu yang membedakan dengan V-Strom adalah di bagian covernya. Kalau yang V-Strom tadi kan pakai cover warna hitam, nah ini pakai warna chrome. Jadi kelihatan lebih mewah gitu sih, lebih wah gitu. Nah, untuk varian warna ya, atau pilihan warna di Suzuki Gixxer SF 250 ini, kalau kita lihat sesuai dengan website resminya, itu ada 2 pilihan warna sih, warna biru dan juga matte black. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini ada klipnya. Ini untuk warna blue, dan yang satu lagi yang ini adalah matte black. Untuk harganya ini sesuai brosur dan website resmi Suzuki ya. Ketika saya membuat video ini, untuk on the road Jakarta itu dibanderol Rp55.500.000, dan untuk on the road Mararaya harganya Rp57.150.000. Jadi bagaimana menurut kalian untuk motor ini? Kalau untuk saya pribadi ya, kalau kalian ingin tampil beda, nggak peduli dengan desain, nggak peduli dengan performa, yang penting tampilannya sport tapi nyaman dipakai harian, ini cocok sih. Jadi untuk membuat penasaran teman-teman kalian ya, teman kerja atau teman nongkrong gitu yang nggak terlalu paham motor, jadi kan lihat motor ini bingung ya, ini motor apa, Suzuki apa gitu kan. Oke, jadi seperti itu aja ya video review saya untuk kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi, dan juga Facebook ya di @mojobibi juga. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.